Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan titik beku. Sebelum saya menjelaskan apa itu penurunan titik beku, perkenalkan kami dari kelompok 1 atas nama Sulfianti, Yuyun Pratiwi, Kaila Asisa Sulkarnain, Nur Syafika, Muhammad Hidayat, dan Muhammad Daniel. Nah, penurunan titik beku adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Titik beku ini bisa mengalami penurunan atau disebut dengan penurunan titik beku ketika adanya penambahan zat terlarut ke dalam sebuah larutan. Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Penurunan titik beku ini termasuk salah satu sifat koligatif larutan. Adapun rumus penurunan titik beku yaitu yang pertama, delta TF sama dengan M kali KF. Yang kedua, delta TF sama dengan W per MR kali 1000 per Pi kali KF. Dan yang terakhir, delta TF sama dengan TF0 kurang delta TF. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 3 gram urea CONH2 dalam 100 gram air. KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per M. ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, N sama dengan 14, dan H sama dengan 1. Tentukan penurunan titik bekunya. Sebelum kita mencari penurunan titik beku, kita harus mencari MR dari CONH2 terlebih dahulu. Berikut caranya ya teman-teman. MR sama dengan 1 kali massa atom C tambah 1 kali massa atom O tambah 2 kali massa atom N tambah 2 kali 2 massa atom H. Jadi jumlah MR-nya sama dengan 60 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari delta TF dengan menggunakan rumus KF kali massa per MR dikali 1000 per P. 1,86 dikali 360 dikali 1000 per 100. Hasilnya sama dengan 0,93 derajat Celcius. Lalu kita mencari TF-nya ya dengan menggunakan rumus TF sama dengan 0 dikurang delta TF sama dengan 0 kurang 0,93, yaitu hasilnya min 0,93 derajat Celcius. Nah, adapun penerapan titik beku yang telah kami lakukan yaitu pembuatan es putar. Silahkan simak videonya dengan baik ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama, kita persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita pecahkan es batu terlebih dahulu. Jangan lupa simpan kaleng ke dalam baskom, lalu diberikan es batu. Setelah itu jangan lupa taburi garam di atasnya, lalu kita tambahkan es batu lagi. Kemudian taburi lagi garam di atas es batu. Nah, setelah itu kita tuangkan susu ultramilk coklat ke dalam kaleng. Jangan lupa kita tambahkan susu kental manis agar rasanya semakin enak ya teman-teman. Jangan lupa kita aduk bahan yang telah kita campurkan yaitu susu ultramilk dan susu kental manis agar merata. Nah, sekarang kita melangkah ke tahap pemutaran agar yang kita buat membeku ya teman-teman. Nah, teman-teman dapat melihat di luar baskom terdapat es batu. Nah, itulah efek dari penurunan titik beku. Nah, lakukan pemutaran ini sampai susu yang ada di dalam kaleng membeku.
Nah, teman-teman dapat melihat lagi semakin lama kita memutarnya, maka semakin banyak pula es batu yang ada pada pinggir baskom. Setelah es krimnya telah jadi, kita hias wadahnya agar lebih menarik. Nah, setelah itu kita masukkan es krim ke dalam wadah yang telah kita hias ya teman-teman. Jika kalian mau, tambahkan topping sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Di sini kami menggunakan topping Oreo dan Astor. Nah, inilah hasil pembuatan es krim dari kelompok kami. Pada pembuatan es putar, adonan es putar akan ditempatkan pada sebuah wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar-putar. Tujuannya adalah agar adonan es putar bisa membeku. Proses pembuatan es putar ini sebenarnya sama dengan proses penurunan titik beku. Berhubung adonan es putar ini bukan lagi berbentuk air murni karena sudah ditambahkan berbagai bahan pembuatan es putar, sehingga diperlukan suhu yang lebih dingin untuk membekukannya ya teman-teman. Adapun kesimpulan dari materi penurunan titik beku yaitu penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya termasuk penambahan garam dalam air